Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kata beliau, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Setelah menjelaskan tentang pentingnya tauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian seorang yang akan masuk surga untuk seorang yang mentahqiq tauhid, kemudian setelah itu menjelaskan tentang apa? Al-khawf minasyirk, yang membatalkan tauhid, kemudian dakwah kepada tauhid. Dan ini bab tafsir tauhid, ini tambahan dari penjelasan yang pertama tentang kitab tauhid. Penjelasan pertama tentang tambahan dari penjelasan di awal dari pembahasan kita kitab tauhid dengan ayat-ayat yang dibawakan. Jadi ini tambahan makna, ya. Dan ini akhir dari pembahasan kita tentang bagaimana tauhid secara umum. Karena apa yang setelahnya ini itu akan dibahas secara rinci. Bagaimana menyempurnakan tauhid, bagaimana seorang menjaga dari asal tauhid, bagaimana seorang menjaga kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan hal-hal yang dapat menghilangkan tauhid atau mengurangi dari kesempurnaan tauhid itu. Yang dimulai dengan memakai gelang atau mengikat benang dalam diri kita atau hewan atau selainnya. Dimulai dari situ. Maka dirinci dari hal tersebut. Hal ini bisa membatalkan tauhid dan bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Taib. Jadi ini dia. Jadi makna kata beliau bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Jadi tambahan makna dari tafsir tauhid ini sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, dikatakan hakikat dari tafsir tauhid itu adalah al-ilmu wal-i'tiraf. Itu ilmu dengan pengakuan. Bitafarrudir Rabbi bi jami'i sifatil kamal. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat-sifat yang sempurna, wa ikhlasil ibadatilah, dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Jadi ini hakikat dari tafsir tauhid yang diinginkan pada bab ini. Seorang mengetahui dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala pada semua sifat-sifat yang sempurna untuknya, dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang menjadi kekhususannya. Namun kata beliau, hal ini dari tafsir tauhid yang diinginkan di sini itu kembali kepada dua hal. Dua hal inilah yang akan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. Iya, jadi ini disambungkan ya. Yang pertama adalah nafyul uluhiyah kulliha an ghairillah. Menafikan sembahan-sembahan seluruhnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isbatul uluhiyah lillahi wahda la syarikalah. Jadi dua ini. Menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bentuknya apa? Rukun dari rukun la ilaha illallah, ya. Kita ambil dari tafsir ini, tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Allamah Rahman bin Sa'di rahimahullah, As-Sa'di rahimahullah taala, itu untuk mencocoki dari apa yang dibawakan oleh musannif pada ayat-ayat di bawah dari bab ini.
Kemudian kecocokan dari bab ini tentang kitab tauhid jelas, ya, karena di sini masih membahas apa? Tauhid, membahas tentang tauhid, makna atau tafsir dari tauhid. Jadi itu makna tafsir tauhid yang sesuai dengan apa yang diinginkan di sini. Kemudian kata beliau wa qaulillahi ta'ala, kemudian masuk menjelaskan ayat. Kata beliau wa qaulillahi ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah. Ini ayat di surah Al-Isra. Kesempurnaan ayat, kata Allah Subhanahu wa taala qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah, sampai akhir. Jadi ayat ini dikatakan mereka itu orang-orang yang orang musyrik, dia berdoa kepadanya itu mencari kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu, mereka berlomba untuk siapa yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dari malaikat, orang-orang soleh, para nabi, mereka yang disembah ini, malaikat dan selainnya dari orang soleh, juga mencari kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan, juga berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang paling dekat dengan ketaatan dan ibadah. Iya, perhatikan. Oleh karena itu ayat ini itu disebutkan sebab turunnya itu ada dua. Iya. Dan ini dikatakan ikhtilaf at-tanawwu'. Yang pertama, sebagaimana yang datang dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya ayat ini turun kepada sekelompok dari manusia yang beribadah kepada sekelompok dari jin, ya kan? Sekelompok manusia berdoa beribadah kepada sekelompok dari jin. Kemudian fa aslama an-nafaru minal jin. Kemudian jin ini berislam jin ini. Wastamsakal insu bi'ibadatihim. Kemudian manusia yang menyembahnya ini tidak tahu dan terus-menerus berdoa meminta kepada jin ini. Maka turunlah ayat ini. Ya kan? Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang soleh ini yang orang-orang kafir menyembahnya itu mencari kepada Allah Subhanahu wa taala pendekatan diri. Siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka? Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan ayat ini turun kepada kaum yang mereka mengibadahi orang-orang soleh, mengibadahi Al-Masih Isa bin Maryam, mengibadahi ibunya, dan selainnya dari orang-orang soleh. Yang dimana orang-orang soleh ini itu mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan ketaatan. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, semuanya ini dua pendalilan ini atau sebab nuzul ini semuanya hak. Dan benar bahwasanya orang-orang soleh yang mereka sembah itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang justru mencari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga butuh kepada Allah. Mereka juga takut kepada Allah. Bahkan
Disebutkan di awal ayat, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Katakan wahai Muhammad, yang kalian sembah itu tidak memiliki apa-apa, menghilangkan bahaya seluruhnya, tidak mampu dan tidak bisa memalingkan kepada selainnya. Iya, dinafikan dari kepemilikan. Dinafikan dari kepemilikan dan diketahui bahwasanya sembahan yang menjadi atau sembahan yang hak untuk disembah itu adalah siapa yang memiliki segala sesuatu. Siapa yang memiliki segala sesuatu, dan di sini dinafikan dari mereka sembahan-sembahan yang mereka telah sangka, yang telah jadikan sebagai Tuhan mereka. Taib. Kemudian kecocokan dari ayat ini dengan makna yang kita sampaikan tadi. Apa tadi maknanya? Menafikan segala sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecocokan ayat ini dengan bab itu dari sisi bahwasanya tauhid itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan doa. Iya, walaupun doa ini dari ibadah, tapi terkhusus doa adalah ibadah yang paling mulia. Ya. Yang dimana mencakup segala sesuatu dari ibadah. Isti'anah doa, istighosa doa, isti'adah doa, salat doa, puasa doa. Iya. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jadi pengkhususan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dan diberikan doa semata. Maka tak kala orang-orang ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kesyirikan, maka ini akan membatalkan dari tauhid yang mereka miliki. Tauhid yang mereka telah miliki sebelumnya. Dan mereka ini menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, malaikat, para nabi. Dan mereka tidak berlepas diri dari kesyirikan. Jadi tidak ada tafsir tauhid yang mereka miliki. Tidak ada penetapan sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Tidak ada tidak ada penafian bahwasanya tidak dinafikan seluruh sembahan itu tidak hak untuk disembah. Bahkan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang soleh. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala nafikan dalam Al-Quran bahwasanya mereka ini tidak memiliki apa-apa, tidak kebaikan dan tidak bahaya. Jadi makna tauhid, dikatakan tauhid adalah mereka itu berlepas diri dari kesyirikan, kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Berhak untuk disembah. Dipaham cocoknya ini? Jadi ini ayat menjelaskan tentang apa? Orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari hal yang menafikan tauhid karena tidak berlepas dari kesyirikan dan tidak menetapkan sembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa qawlihi wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala juga, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Iya. Sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kemudian illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Jadi ini ayat jelaskan tentang bagaimana Ibrahim
itu berkata kepada bapak dan kaumnya, bahwasanya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian syirikatkan Allah Subhanahu wa taala bersamanya, yang dimana mereka ini tidak bisa memberikan apa-apa terhadap kalian. Ya. Lalu bagaimana kalian bisa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan siapa yang tidak mampu memberikan apa-apa, tidak memiliki apa-apa dari dunia? Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh dalam ayat ya. Wa idh qala Ibrahim ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Sampaikan, wahai bapakku, panggilan lembut. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa mencukupkan engkau sedikit pun? Ya. Di ayat ini Ibrahim berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Tapi kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, dikatakan illal ladzi fatarani. Fatarani itu khalaqani, aujadani, yang menciptakan saya. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa datang dengan lafaz ini, illa alladzi fatarani, ya kan? Tidak mengatakan illallah, inni bara'um mimma ta'budun illallah, enggak, tapi inni bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Itu dengan dua faedah. Pertama, dengan penyebutan fatarani. Apa maknanya fatarani? Yang menciptakan, yang mengadakan. Jadi ini dikatakan ilal fatar ini isyarat kepada sebab tentang pengesahan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Pengesahan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah yang di mana Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan selainnya tidak bisa menciptakan apa-apa. Ini yang pertama. Jadi kalau pengesahan kita bahwasanya dialah yang menciptakan, pengakuan kita bahwasanya dialah yang menciptakan sesuatu, yang lainnya justru diciptakan, maka menjadikan kita menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan uluhiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isyarat kepada kebatilan dari sembahan mereka. Sembahan mereka terhadap kepada patung-patung yang dimana mereka ini tidak menciptakan, bahkan dibuat sendiri oleh siapa yang menyembahnya. Patung buatan manusia yang dimana kalau dia tidak mampu menciptakan maka tidak ada haknya untuk menjadi sembahan. Jadi ini maknanya penting ya. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu datang dengan ibarah-ibarah seperti itu menunjukkan makna yang dalam. Nah, ini diketahui oleh para alim, ulama. Jadi ayat ini kecocokannya dari tafsir tauhid apa? Adanya perlepasan diri. Adanya nafi. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kita nafikan seluruhnya. Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, innani bara'um mimma ta'budun. Kemudian adanya apa? Penetapan juga. Penetapan ilah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dengan ucapan illa alladzi fatarani. Baik, yang ketiga, itu kecocokannya. Jadi tafsir tauhid dari apa yang kita sampaikan sebelumnya dicocokkan dengan ayat yang dibawakan oleh musannif. Kemudian yang ketiga, wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat ini juga tafsir untuk tauhid yang kita sampaikan tadi. Kata beliau, mereka menjadikan ahbarahum, itu ulama-ulama mereka,
wa ruhbanahum, itu ubad mereka, ahli ibadah mereka. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, itu sembahan-sembahan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana dikatakan mereka menjadikan sembahan atau ulama-ulama mereka, ubat-ubat mereka sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Karena datang dalam hadis, ditafsirkan dalam hadis Adi bin Hatim, tatkala dibacakan ayat ini, maka Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum." Mereka itu tidak menyembah dia, maksudnya tidak sujud, tidak berdoa, tidak ada sama sekali. Tapi kenapa dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah? Kemudian berkata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduha." Tidak menyembahnya. Faqala Rasulullah SAW, "Alaysa kanu yuhilluna lakum al-harama fatuhilluna?" Bukankah mereka ini menghalalkan untuk kalian yang haram dan kalian juga halalkan? Wa yuharrimuna 'alaikumul halala fatuharrimuna. Mereka menghalalkan atau mengharamkan yang halal untuk kalian dan kalian juga mengharamkan. Faqal, qultu bala. Saya katakan iya. Kata Nabi SAW, fadhalika ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Ya, ketaatan kepada ulama-ulama dalam maksiat. Ketaatan kepada ubat-ubat, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dalam keadaan kita ridho, seorang ridho dari apa yang mereka telah halalkan dan apa yang mereka haramkan. Maka dikatakan inilah apa? Fatilka ibadatuhum. Inilah ibadah mereka. Jadi ibadah dari sisi apa? At-ta'ah. Saya sudah sampaikan kemarin ya, tentang kesyirikan yang dibagi oleh Syekh Muhammad bin Wahab di kitabnya Ad-Durrus Tsaniyah fi Ajwibatin An-Najdiyah. Ya kan? Ada 4 apa? Kesyirikan. Syirku fil niyah, apa lagi? Syirku fil ta'ah, syirku fil ma'abbah, wa syirku fil du'a. Ada 4 kan? Iya. Syirku fil ta'ah, ini dia dalilnya yang sudah saya sampaikan kemarin. Ketaatan dari sisi kita ridho, cinta atau senang dari penghalalan yang mereka halalkan pada hal yang haram, atau pengharaman yang mereka haramkan pada hal yang halal. Iya, karena Ibnu Taimiyah membagi dua hal ini. Tentang pengharaman yang mereka haramkan, ya, dan penghalalan yang mereka halalkan. Kalau seorang ridho, maka ini masuk dalam hal tersebut. Ya, tapi kalau ada keyakinan dari apa yang mereka halalkan ini pada hakikatnya adalah haram, maka ini masuk dalam dosa besar. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia bagi menjadi 3, dan itu kembali pada apa yang dibagi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi dijelaskan di sini ibadah mereka dari sisi apa? Ketaatan mereka pada halal dan haram. Kenapa dikatakan ini kesyirikan? Karena yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakini seorang bisa menghalalkan dan mengharamkan, ini menjadikan apa? Tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu penghalalan dan pengharaman. Jadi kecocokannya ya jelas bahwasanya seorang akan dikatakan tauhid ya kalau dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang menjadi kewajiban Allah, apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki hak. Di antaranya apa? Ketaatan pada penghalalan dan pengharaman.
Jadi ini kecocokan dengan tafsir dari tauhid yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, wa qoulihi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Kata beliau, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan yang dia cinta kepada, mereka cinta kepada tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini dikatakan syirk fil mahabbah. Syirk fil mahabbah. Ini ada dua tafsiran sebagaimana yang kita sebutkan. Yang pertama, bahwasanya mereka cinta kepada sembahan mereka sebagaimana seorang mukmin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Maksudnya yuhibbunahum ka hubbil mu'minina Allah. Mereka cinta kepada sembahannya sebagaimana kecintaan seorang mukmin kepada Allah. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang mukmin itu kecintaannya kepada Allah lebih daripada kecintaan mereka kepada sembahan mereka sendiri. Lihat? Iya. Alasannya apa? Karena kecintaan kepada Allah itu penuh dengan keikhlasan. Adapun cinta mereka kepada sembahan mereka itu tidak dengan keikhlasan. Bahkan terpecah-pecah. Orang musyrikin kecintaannya kepada sembahannya itu terpecah-pecah. Ya, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, ada yang menyembah ini, ada yang cinta kepada ini, cinta kepada itu. Jadi tidak satu. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang tepat untuk tafsiran ayat ini. Bahwasanya mereka orang musyrik cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kahubbihim atau kahubbillah, maksudnya kahubbihim Allah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Jadi persyarikatan di mana? Cinta kepada sembahannya dan juga sebagaimana cintanya kepada Allah. Tapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang beriman kecintaannya kepada Allah lebih daripada kecintaan mereka kepada Allah, karena cintaan mereka terbagi, dan kecintaan orang mukmin kepada Allah itu cuma satu, tulus, ikhlas. Maka dia lebih asyad. Dan ini penafsiran yang kedua, ini yang cocok untuk tafsir tauhid. Karena di mana tafsir tauhid adalah bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Penetapan sembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafian kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, penafian kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak dikatakan tauhid. Karena dia membagi kecintaan kepada Allah dan kepada sembahan mereka. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintaan kepada sembahan mereka. Maka mereka ini tidak masuk dalam tauhid. Makanya dikatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna quwwata lillahi jami'a. Terus walahum wa anna Allah syadidul adab. Kemudian ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Di akhir wa rawul 'adzaba wa taqatta'at humul asbab. Di akhirnya. Terus di ayat terakhir dikatakan wa hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka ini tidak keluar dari neraka. Berarti apa? Kekal. Jadi dikatakan kesyirikan. Tidak mentahqiq tauhid, tidak ada asal tauhid, karena mereka membagi cintanya kepada Allah dan kepada sembahannya. Jadi ini bukan dari tafsir tauhid. Bukan dari makna dari tauhid. Paham? Itu di ayat dan akan disampaikan nanti oleh musannif rahimahullah di
di mana di masailnya. Mungkin ada di masailnya disebutkan nanti. Jadi paham di sini pendalilannya ya, itu munasabahnya. Munasabahnya mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menetapkan sembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis terakhir atau ayat yang atau dalil yang terakhir kata beliau wa fi sahih. Ini sahih Muslim. Ai Nabi SAW annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu hisabuhu 'ala Allah. Kalau ini jelas. Ya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala atau wa kafara bima yu'badu min dunillah disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ barulah haram hartanya, kemudian darahnya dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini jelas sekali ya, adanya al-bara'ah dengan al-wala, berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau ini ayat hadis itu jelas sekali. Ya. Karena sekedar mengatakan la ilaha illallah dan tidak ada kekufuran, itu belum dikatakan apa? Bertauhid. Belum dikatakan bertauhid. Dan tafsir tauhid itu apa? Menetapkan sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur terhadapnya, mengingkari ya. Dan selainnya dari yang pernah kita sampaikan sebelumnya tentang hadis ini. Baik. Bagaimana kita baca masalahnya? Belajar tadi kan? Hah? Bagaimana? Hah? Baca saja ini karena ini tidak terlalu panjang. Siapa yang mau baca? Ada. Ini. Minha ayatul Isra. طيب. Kata beliau wa syarh hadha tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Ini dia. Dan penjelasan secara rinci dari bab ini, dari terjemah ini, itu apa yang datang dari bab-bab setelahnya. Maksudnya penjelasan detail lagi tentang bagaimana itu tauhid. Ya, dari al-bara'atu minasyirik, kemudian penetapan sembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dijelaskan setelahnya. Di antara contohnya tentang lubsul halqah, itu memakai gelang. Ini dari hal yang dapat mengurangi tauhid atau dapat menghilangkan tauhid pada asalnya. Itu dengan tafsil-tafsil yang akan kita sebutkan nanti. Ya, sebutkan nanti. Bagaimana? Sekali-kali toh? Tidak ada istirahat. Iya. Iya, taib. Baca. Siapa yang mau baca? Mana mic-nya? Tidak ada yang mau baca?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwabi fihi akbarul masail wa ahammuha wa huwa tafsirut tauhidi wa tafsirus syahadati wa bayyanaha bi umuri wadihatin. Baik, kata beliau fihi akbar masail. Pada bab ini terdapat masail yang sangat besar dan masail yang sangat penting, yaitu penjelasan tauhid dan penjelasan syahadah, dan akan dijelaskan dengan beberapa perkara yang jelas dari apa yang disampaikan oleh musannif sendiri di sini. Di antaranya kata beliau, minha ayatul Isra'i bayyana fiha ar-radda 'alal musyrikina alladzina yad'una as-salihina fa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Baik. Kata beliau di antaranya adalah ayat Al-Isra di yang pertama ya, di mana beliau menjelaskan pada ayat tersebut bantahan terhadap orang-orang musyrik yang di mana mereka ini berdoa kepada orang soleh. Kata beliau, dan dalam ayat ini penjelasan bahwasanya hal tersebut adalah syirik yang besar. Hal tersebut adalah syirik yang besar. Apa itu? Iya, berdoa. Doa ibadah. Ya, kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Dalam ayat lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, jadi doa itu ibadah. Kapan dipalingkan? Jelas adalah kesyirikan. Dan di ayat di surah Al-Isra itu menjelaskan tentang bagaimana mereka berdoa kepada orang soleh. Iya, bahkan menjelaskan bahwasanya orang-orang soleh yang mereka sembah itu justru apa? Fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dia menolong antum sedangkan dia saja ini meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah SWT. Ya, ini dari burhan-burhan tauhid. Akan datang nanti bab-babnya tentang burhan-burhan tauhid, dalil-dalil tentang tauhid. Ya, bagaimana layak seorang yang tidak memiliki apa-apa itu disembah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak menjawab. Ya. Dan kenapa kalian memalingkan sembahan kepada selain Allah, meninggalkan Allah yang maha memiliki segala sesuatu? Ini dari burhan tauhid. Ya, burhan-burhan tauhid. Baik. Lanjut. Wa minha ayatu bara'ah bayyana fiha anna ahlal kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahidan ma'a anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama'i wal ubadi fi ghairil ma'siyati la du'a'uhum iyyahum. Baik. Kata beliau di antaranya ayat Bara'ah surat Taubah. Dijelaskan padanya bahwasanya ahlul kitab mereka menjadikan ulama mereka, obat mereka itu tandingan dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, arbaban ma'budah. Kemudian kata beliau bayyana anna lahum lam yu'maru illa ya'budu ilahan wahida. Ini lanjutan ayat. Wa ma umiru illa ya'budu ilahan wahida. Kemudian kata beliau ma'anna tafsiraha alladhi la iskala fihi itu ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah la du'ahum iya. Bersama penjelasan dari ayat ini yang tidak ada iskal. Bagaimana dikatakan mereka menjadikan ulama mereka atau ubat mereka ini sembahan sedang mereka ini tidak menyembah kepadanya. Maka dijelaskan ya bahwasanya yang diinginkan di situ menjadikan sembahan karena mereka apa? Taat pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat yang disertai dengan apa?
keridhaan, ya, dan keyakinan pada mereka. Nah, ini bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena penghalalan dan pengharaman itu hak Allah Subhanahu wa taala. La du'ahum, iya, bukan doa mereka kepadanya. Karena ini dinafikan oleh Adi bin Hatim. Innahum lam ya'buduha, mereka tidak menyembahnya. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffari. Qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Wa qala Ibrahim li abihi wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Terus fastathna minal ma'budina rabbahu wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalata hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kata beliau, diantaranya ucapan dari Al-Khalil alaihissalam Ibrahim kepada orang kafir, bapak dan kaumnya. Tatkala Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini sudah kita jelaskan. Fastathna minal ma'budin rabbahu. Kemudian Ibrahim mengecualikan dari sembahan-sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Illa alladhi fatarani. Wa dzakara subhana anna hadhil bara'a wa hadhil muwala hiya tafsirus syahadah. Maksudnya, dan menyebutkan dari dua hal ini, berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang hak. Ini dikatakan tafsir syahadat alla ilaha illallah, tafsir tauhid. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Apa ini? Kalimat tauhid. Ini sudah lewat, toh? Di antara nama tauhid itu apa? Kalimat baqiyah. Wa ja'alaha, ini la ilaha illallah, kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dari keturunannya, la'allahum yarji'un. Ya, jadi katakan inilah tauhid. Inilah tauhid, berlepas diri dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Kemudian jadikan dia kalimat yang baqi, tetap tinggal, ya, untuk keturunannya. Naam. Wa minha ayatul baqarati fil kuffari alladhina qala Allahu fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Terus dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhiluhum fil Islam. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ولم يحب الله. طيب. Ada semut, tapi kata beliau di antaranya ayat di surah Al-Baqarah tentang kufar yang di mana Allah Subhanahu wa taala berkata pada mereka wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini syahidnya, ya kan? Mereka menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Dan di akhir ayat dikatakan wa ma hum bi kharijina minan nar. Kata beliau, dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah menyebutkan bahwasanya mereka cinta kepada sembahan mereka sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Padalla ala annahum yuhibbuna Allah, menunjukkan bahwasanya mereka cinta kepada Allah. Ini tafsir yang kemana? Tafsir yang kedua. Hubban 'aziman. Iya. Menunjukkan mereka juga cinta kepada Allah dengan cinta yang besar. Iya, tapi walam yudkhilhum fil Islam, tapi tidak memasukkan mereka dalam Islam karena tidak ada tauhid. Bukan tauhid itu. Tauhid itu mengesahkan cinta hanya kepada Allah dan menafikan cinta kepada selain Allah. Sudah. Itu tafsir tauhid.
Kata beliau, fa kaifa biman ahabba nidda aktsara min hubbillah. Lihat. Fa kaifa biman lam yuhibballah illa nidda wahda. Fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahda wa lam yuhibballah. Jadi ada 4 tingkatan. Orang yang cinta hanya kepada Allah, melebihi cinta kepada selainnya. Ini orang muslim, mukmin. Ada yang cintanya sederajat dengan cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah dan cinta kepada Allah. Ini apa? Musyrik. Ada yang cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah, tapi cintanya ke selain Allah lebih besar. Ini apa? Masih musyrik. Terakhir, sama sekali tidak cinta kepada Allah, hanya cinta kepada selain Allah. Ini apa? Ini lebih parah lagi. Ya, ini orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT. Ya, lebih parah dari kaum musyrikin yang disebutkan di sini. Baik. Jadi 4 tingkatan di sini, 4 tingkatan. Satu lagi toh? Iya, atau sudah? Selesaikan, satu lagi. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabuhu 'ala Allah. Ini diantaranya ucapan Nabi SAW di hadis terakhir ya. Hadis dari Tariq ibn Ashim atau Hushaim al-Asja'i. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi 2. Ucapan la ilaha illallah dibarengi dengan kekufuran kepada sembahan selain Allah. Tidak cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Kita ucapkan la ilaha illallah dan selainnya akan disebutkan nanti rinciannya. Tapi tidak ada kekafiran, harus ada. Ini dari bentuk tafsir tauhid. Bentuk dari tafsir tauhid. Kata beliau, wa hada min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Dan ini dari hal yang paling besar yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu tidak menjadikan dia terjaga, hartanya terjaga dan hartanya itu terjaga, darahnya terjaga dan hartanya. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Tidak juga kalau dia mengucapkan kemudian dia tahu maknanya, belum cukup. Ini sudah saya sebutkan. Saya sudah isyaratkan sebelumnya di kitab tafsir tauhid. Bal wala al-iqrar bidalik. Tidak pula kalau dia akui. Ini sudah 3. Pengakuan, kemudian diketahui, kemudian diucapkan. Bal wala kaunahu wala yad'u illa Allah wahda la syarikalah. Bahkan tidak juga kalau dia itu hanya menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Tidak menyembah kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Sudah berapa ini? 4. Berucap, meyakini. Kemudian mengetahui maknanya. Kemudian berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kata beliau, bal la yahrum ma'luhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalikal kufr bima yu'badu min dunillah. Bahkan tidak halal darahnya kalau sekedar ini. Tidak haram darahnya dan tidak haram hartanya kalau cuma yang tadi ini sampai dia sandarkan kekufuran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus dia kufur, dia ingkari. Ya. Makanya katakan saya bertauhid, tapi saya tidak mengingkari sembahan selain Allah. Ada. Ini belum, walaupun dia hanya berdoa kepada Allah siang malam. Tapi kalau tidak ada kekufuran kepada selain Allah, kepada sembahan selain Allah, maka tidak terhitung apa? Tauhid. Kata beliau, fa in syakka aw tawaqqafa. Bahkan kalau dia ragu atau dia diam, bagaimana hukum berdoa kepada selain Allah? Dia ragu atau dia diam? Diamnya ini bahaya. Ya. Apa ucapannya Imam Ahmad?
yang dibagi menjadi Jahmiyah menjadi 3 tentang Al-Waqifiyah. Ini bahaya. Tidak tahu apa maunya. Ya kan? Perkara yang jelas tidak boleh orang diam. Fayalaha min mas'alatin ma'azamaha wa ajallaha. Iya. Maka inilah masalah yang betapa besarnya dan betapa mulianya masalah ini. Wa yalahu min bayani ma awdahaha. Dan ini hadis dari penjelasan yang paling jelas. Permasalahan yang paling besar dalam hadis ini dan penjelasan tentang kalimat tafsir Allah dari sini, ini yang paling disebutkan, yang paling jelas. Kemudian wa hujjati ma aqta'aha lil munaza', dan ini hadis adalah hujjah yang paling jelas, yang paling kuat untuk memutus perselisihan. Kalau dikatakan apa makna tafsir tauhid, datangkan dalil ini. Ini tafsirnya. Kau ucapkan la ilaha illallah dan kau harus kufur kepada sembahan selain Allah. Sudah. Jadi ini masalah paling besar. Hadis ini menjelaskan penjelasan yang paling jelas, dan hadis ini juga pemutus hujjah untuk orang-orang yang saling berselisih tentang makna tafsir la ilaha illallah. Bisa? Hah? Iya. Tapi selesai kita alhamdulillah dari bab ini. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk di bab baru tentang rinciannya. Ini tafsir-tafsir dari terjemah yang disampaikan sebelumnya oleh musannif rahimahullah. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.